Maka Tabban Asad pada saat itu banyak bertanya tentang keyakinan orang Yahudi. Maka dia belajar akhirnya. Sampai akhirnya Tabban Asad Raja Yaman menganut agama Yahudi. Lalu ia mengajak agar kedua pendeta Yahudi itu pergi ke Yaman. Dan menyebarkan agama mereka di Yaman. Dan kedua pendeta itu pun setuju. Nah, ini awal mula ini ya. Pergilah ke Yaman dan tersebarlah akhirnya banyak orang yang beragama Yahudi. Saat akan balik ke Yaman, pasukan Tabban Asad melewati Mekah. Dan di sekitar Mekah ada suku Hudzail. Suku Hudzail ini Bapak Ibu sekalian, suku yang tidak menyukai penduduk Mekah, sering ada cekcok. Maka dia pikir ini kebetulan ada Tabban Asad Raja Yaman, udah bentrokin aja sama penduduk Mekah, biar perang sekalian. Begitu kurang lebih gambaran dalam sejarah. Maka mereka pun mengutus kepala-kepala suku Hudzail menemui Tabban Asad untuk lagi istirahat. Lalu mereka berkata waktu diizinkan bertemu, "Hai Raja, apakah Anda ingin mendapatkan harta yang melimpah tanpa ada perlawanan?" Dia mengatakan tentu saja. Lalu kata orang tersebut, "Di hadapan Anda ada sebuah kota bernama Mekah dan terdapat di dalamnya sebuah bangunan tua bernama Ka'bah. Ka'bah itu penuh dengan emas dan perhiasan. Dan memang di masa itu mereka di sisi lain berbuat syirikan, tapi mereka juga memuliakan Mekah. Dan saking memuliakannya kalau kita masuk di masa itu dalam Ka'bah, maka kita temukan ada banyak sekali emas dan perak, perhiasan mereka kasih, ya mereka kayak wakafin untuk Ka'bah gitu kan. Bahkan mereka tanam dalam pondasi Ka'bah itu." Maka Tabban Asad tamak, mengatakan tentu saja. Gampang sekali, kota ini kecil, tinggal kita serang, pasukannya besar, dia bisa rubuhkan Ka'bah, dia bisa mengambil perhiasan tersebut. Namun sebelum dia masuk menggerakkan pasukannya, dia sempat bertanya kepada dua pendeta tersebut. Ada informasi begini. Maka kata kedua pendeta tersebut, "Sungguh Anda telah ditipu oleh suku Hudzail. Di kota ini ada satu rumah tua, itu adalah rumahnya Allah. Dan tidak ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini." Ini menandakan orang-orang Yahudi tahu juga tentang kedudukan Ka'bah. Lalu kemudian kata kedua pendeta ini, "Demi Allah kalau Anda lakukan itu maka Anda akan dihancurkan oleh Allah." Lalu kata Tabban, "Kenapa?" Kata pendeta ini, "Karena tidak ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini." Maka kata Tabban, "Apa saran kalian?" Kata kedua pendeta tersebut, "Hormati Ka'bah itu. Justru kamu masuk, silakan raja ke sana. Tawaflah di sekitarnya, karena itu ajaran Nabi Ibrahim dulu. Dan muliakan Ka'bah itu." Maka Tabban mengatakan, "Bagaimana dengan kalian?" Kata kedua pendeta tersebut, "Kami lakukan bila saja kaumnya penduduk Mekah itu tidak memenuhinya dengan berhala. Sementara kami ulama, kami tidak layak melakukan itu." Jadi sebenarnya dalam buku sejarah ini disebutkan bagaimana orang-orang Yahudi tahu tentang ibadah tawaf itu. Mereka tahu. Karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan mereka mengakui bahwasanya Ibrahim dan Ismail adalah kakek mereka. Karena Yahudi atau Bani Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi memang ini mereka tahu masalah itu.